Astagfirullahaladzim. Kok gerak dewe toh, Rek? Video kali ini kita akan melakukan sebuah investigasi dengan menguak fakta yang sebenarnya dan mengubur tanda tanya. Fakta baru menyebutkan bahwa rumah ini dulunya dimiliki oleh seorang dokter pabrik gula. Namun setelah beliau meninggal, rumah ini seakan tiada guna, terbengkalai dan menyisakan banyak kisah misteri yang nyata. Konon sosok lelaki tua bersarung berbaju putih sering terlihat seakan nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Sri. Dengan Ibu Sri. Ya. Pripun kabar Ibu? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu, jadi saya pengen sedikit cerita ya tentang rumah yang terbengkalai yang berada persis di depan rumah Ibu ini. Ya. Dulunya ini dimiliki oleh siapa, Bu? Ya, anaknya itu dulu. Namanya Mbak Yeti sama Mbak Dani. Anaknya. Ya. Yang saya maksud Karena nggak ada yang nempati gitu aja loh. Anaknya kan sudah rumah tangga sendiri-sendiri, Mas. oh, yang saya maksud adalah pemilik pertama yang konon dulunya ini merupakan seorang dokter di pabrik gula gitu. Iya, Pak Giono itu, Mas. Pak Giono ya? Pak Giono sama perempuannya. Yang perempuan istrinya ya? Iya, istrinya itu. Keduanya sudah meninggal dunia? Iya, dua-duanya. Di sekitar tahun berapa itu, Bu? Aku kalau tahunnya lupa aku, Mas. Lupa ya? Lupa. Sudah ada 20 tahunan mungkin? Nggak ada lah 20 tahun. Belum ada ya? Nek kalau bapak itu 8 tahun. Oh, meninggalnya? Nah, nek kalau ibu pokoknya habis 1000-nya itu terus bapak meninggal. Oh, jadi yang meninggal pertama adalah ibunya dulu? Iya, gitu. Ibu Sugiono dulu ya? Iya. Kemudian bapaknya meninggal. Terus Rumah ini kosong. sudah kosong, tidak ada yang menempati karena anak-anaknya sudah punya rumah sendiri? Iya, sudah punya rumah sendiri di Surabaya kok, Pak Yeti itu tambahan. Oh, jadi rumah ini sampai saat ini dibiarkan terbengkalai gitu Bu ya? Kayak gini, yes. Ya seperti ini. Konon cerita Ibu dulu pernah bantu-bantu di rumah tersebut gitu ya? Iya, bantu di situ. Oh. Bapak masih hidup, ya nyuci baju, yang ngambil nasi di warung. Nanti saya ngasih uang ya anaknya itu Mbak Yeti itu. Oh. Sosok keluarga ini dulu seperti apa Bu? Baik atau seperti apa? Sosok Orangnya, keluarga, ya orangnya itu. Orangnya baik memang. Orang baik ya? Iya, seperti orang tua saya sendiri. Ya tutur-tutur gitu. Oh gitu Bu ya? Dia nuturi, diberi nasihat gitu Ibu ya? Kan kalau ada rumput-rumput itu biasanya orangnya kan nggak suka. Gitu loh. Suka yang dibersihkan gitu. Jadi rumah ini terbengkalai ya sekitar 8 tahunan Bu ya? 8 tahun. 8 tahun itu. Semenjak beliau meninggal. Sempat Mas bersih-bersihin kayak gitu ya apa? Waktunya nggak ada. Iya. Capek. Sudah nggak kayak gini. lelah Ibu ya? Lelah wes. Jadi dibiarkan seperti ini saja. Iya ya apa? Saya lihat yang kayak gini ya enak ya, makanya kan depannya rumah. Iya. Tapi ya apa? Siapa yang diminta tolong nomerin Mbak Dani ya dihapus. Oh, ini persis di depan rumah ini Bu ya? Mami ya dihapus semua. Juga Kan dikasih nama, tadi sering telepon, agak ke telepon. Berarti sudah kehilangan kontak ya? Wis nggak ada belas sama sekali. Biarkan terbengkalai wis Iya gitu ya. ya, pakai. Baik, terima kasih Bu. Iya. Semoga ibunya selalu sehat walafiat, Amin. dilancarkan rezekinya, Amin. dimudahkan segala kesulitannya. Amin. Matur nuwun, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Virga dimanapun yang sedang berada, selamat sore menjelang petang teman-teman. Baik, kali ini Virga berada di salah satu tempat ya, di Sidoarjo, Jawa Timur, memenuhi permintaan sahabat-sahabat Virga yang ingin ya untuk vlog ulang
sebuah lokasi yang mungkin setahun yang lalu saya masuki, dan ini adalah sebuah lokasi rumah jutawan Sidoarjo. Berdasarkan informasi ya dari orang yang pernah bekerja di rumah ini dulunya, rumah ini konon sudah terbengkalai sekitar 8 tahun semenjak pemiliknya meninggal dunia. Jadi memang sudah parah banget di bagian depan ya, yang seperti ini. Baiklah sahabat, kita langsung masuk saja ya. Benar-benar lokasinya udah, aduh ya Allah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Sebentar teman. Baik, kita lanjut. Baik sahabat, jadi kondisi bangunan ini ya, kalau aku perhatikan memang semakin parah, sangat berbeda ketika saya bikin konten 2 part di lokasi ini, kemungkinan setahun yang lalu. Rumah jutawan Sidoarjo. Jadi berdasarkan penuturan beliau yang jaga tadi, rumah ini dulunya dimiliki oleh seorang pejabat ya, seorang dokter di sebuah pabrik gula, dan itu sebenarnya sudah bisa kita deteksi, bisa kita amati ya dari beberapa penghargaan-penghargaan yang berada di dalam rumah ini dulunya gitu ya. Kondisinya sekarang sudah parah banget, teman-teman. Kita akan coba masuk melihat seperti apa kondisi rumah dari dokter pabrik gula pada zaman dulu. Baiklah sahabat, jadi kondisi ya di bagian depannya yang seperti ini. Saya melihat sedikit perbedaan ketika saya bikin konten di lokasi ini sekitar 1 tahun yang lalu ya. Namun kondisinya sekarang seperti ini. Saya sengaja vlog di jam segini karena beberapa teman-teman ingin ya saya vlog itu di saat masih terang gitu ya, sehingga bisa terlihat suasana sekitar dan lokasi ini. Kondisinya seperti ini teman. Aku masuk lokasi ini memang sedikit berbeda ya, dulu nggak seperti ini gitu. Saya masih ingat ketika saya eksplor di lokasi ini, saya banyak sekali ya mendapatkan gangguan-gangguan dari dalam rumah ini yang bikin aku kaget juga gitu. Bagian depan rumah ini udah parah banget bosku, yang seperti ini sekarang gitu. Jangan tenan. Baiklah, kita langsung ya masuk. Astagfirullah. Ada suara kerosak-kerosak gitu bosku. Kalau konten sore ya ataupun masih terang yang seperti ini, kondisinya seperti ini, kita dihadapkan dengan suasana yang berbeda ya. Suasana yang lebih terang benderang gitu ya bosku. Nah seperti ini. Walah, ini sih udah parah banget, serius. Kalau di bagian ini tidak ada perbedaan yang berarti ya ketika kita bikin konten mungkin setahun yang lalu. Tandon airnya pun masih berada di situ gitu ya. Jadi ketika aku bikin konten pertama di lokasi ini, sumber informasi yang saya dapatkan hanya orang yang lewat di depan rumah ini saja ya, karena saat itu sudah malam menjelang pagi. Jadi hari ini kita mencari sumber informasi yang sebenar-benarnya dari orang yang pernah bekerja di rumah ini gitu. Nah seperti ini teman-teman. Walah, ini dulu merupakan rumah ya orang yang
terkaya pada masanya, karena beliau adalah seorang dokter gitu ya bosku. Ada semacam kolam di sini. Kemudian sepeda tua ini ya, ini masih berada di situ. Dan dulu kalau aku perhatikan ada guci-guci ya. Nah ini teman-teman, guci-gucinya pun juga masih ada di situ, masih komplit ya. Baik, kemudian di area belakang sini, aku nggak tahu, aku nggak masuk ke area paling belakang dari rumah ini dulunya ya. Nah di sini ada apaan? Oh di sini toilet saja ya. Kemudian di situ udah mentok pagar pembatas rumah ini. Nah kalau kita perhatikan di sini barang-barangnya memang tidak jauh beda ketika kita bikin konten setahun yang lalu ya di tempat ini gitu. Kondisinya seperti ini bosku, seperti ini pun juga masih di sini ya. Ini sepertinya bener-bener tak tersentuh sama sekali, ini serius masih seperti itu, terletak pada tempatnya gitu. Baik, kemudian kita masuk ke ruangan ini ya. Ya Allah, aku dikerubung nyamuk rek, nggak bawa hutan ya aku. Baik, di sini, luar biasa banget, barang-barang bekas orang terkaya pada zamannya ini bosku. Ada TV box yang seperti itu. Jadi teman-teman yang sekarang masih melihat TV box ini ya, saat aku bikin konten berarti usianya sudah mendekati senja, begitu ya bosku. Dan ini dari dulu seperti ini, merupakan gudang penyimpanan dari berbagai barang bekas yang pernah dimiliki tuan rumah. Di situ mulai dari ember dan lain sebagainya, luar biasa banget. Baiklah sahabat, sebenarnya masuk lokasi ini ya itu dapatnya malam hari. Tapi aku udah pernah konten malam hari. Di bagian dalam dari rumah ini ada sebuah lukisan ya, yang dulu sempat membuat aku jegrak gitu ya. Namun kalau suasananya di sore hari seperti ini, kita nge-vlog lebih enjoy, lebih santai ya. Meskipun ini juga sedikit geriang-geriang gitu bosku. Oke, kita lanjut ya masuk ke dalam bangunan inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman, sekarang udah jempalik semuanya ya, aku bilang. Nah seperti ini. Ya Allah, dulu belum seperti ini ya, sekarang udah hancur lebur. Dan di situ dulu ada sebuah jam yang cukup mehong ya, masih berada di situ. Namun sekarang sepertinya jam itu udah lenyap. Hanya terdapat beberapa patung-patung yang berada di atasnya ya, seperti itu bosku. Kemudian di arah yang saya sorot ada sebuah lukisan yang cukup keren. Kemudian ada tempat untuk apa ya, filter air itu, dan gucinya besar banget di area sini, di pojokan ini bosku ya. Nah seperti itu. Nah ini gucinya masih istimintil banget gitu. Wow, bener-bener istimewa lokasi ini memang. Baik, di lemari ya kecil bagian bawah ini dulu memang terdapat buku-buku yang seperti itu, dan sepertinya tidak ada perubahan yang berarti. Seperti itu ya bosku. Jadi barang-barangnya yang seperti ini keren sekali gitu. Nah seperti itu bosku, gelas-gelasnya gitu ya. Kemudian aku nggak tahu, ini mungkin gula ya bosku. Kemudian beberapa pernak-pernik dari pemilik rumah ini dulunya gitu ya. Nah seperti ini, seperti itu. Ada kendi juga di atas, dan yang keren itu ya, kendi yang pojokan itu menurut aku sih istimintil bingit gitu bosku.
Baiklah, kita coba ya ke yang lain. Dan itu sebuah lukisan yang tetap saja menyimpan sebuah energi yang berputar di situ. Aduh, aku udah pening di sini ya. Ini masih mendekati maghrib ini. Nah, di sini ya. Ya Allah. Ya Allah. Lokasi ini masih tetap memberikan greget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Pemilik bangunan ini sudah meninggal dunia semua dan ahli warisnya tidak ada yang menempati dikarenakan mereka sudah memiliki rumah sendiri-sendiri. Sang penjaga rumah ini pun sudah kehilangan kontak ya dari keberadaan. Astagfirullahaladzim. Ini masih sore rek. Sudah greget ya. Seperti ini. Ya Allah. Sudah penuh dengan sarang laba-laba yang seperti itu bosku. Kamar mandinya ya. Dan jam tua ini pun masih berada di situ. Wow. Ini jam yang kalau udah waktunya berdentang bunyi kikuk, kikuk, kikuk gitu ya. Ini bosku, seperti itu. Di sini sangat berbeda banget. Namun TV-nya setidaknya masih ada ya. TV yang besar itu setidaknya masih ada. Jadi di ruang tengah ini dulunya itu masih tertata dengan sangat rapi ya. Sofa-sofanya, kemudian beberapa barangnya juga. Kemudian di sini lampunya pun juga masih tergantung ya. Karena ini dulunya merupakan bekas rumah orang terkaya pada zamannya. Jadi aksesorisnya jadul semua bosku. Waduh, ini sound systemnya udah hancur ya. Dimakan raya bosku. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kondisinya seperti ini bosku sekarang. Aku masih ingat sih dulu yang merapikan. Astagfirullahaladzim. Kok gerak dewe toh rek? Kaget aku. Isik maghrib ini. Aku masih ingat ya, ini yang merapikan dulu aku gitu. Kemudian di situ, nah itu ada foto keluarga, teman dan meja rias ya di sini. Nah seperti itu. Kemudian ini foto-foto. Seingatku dulu rumah ini menyimpan banyak sekali ya foto-foto yang seperti ini, diantaranya seperti itu ya. Nah seperti ini diantaranya bosku. Seperti ini. Foto-foto, kemudian ada kaset-kaset jadul juga. Jadi ini ya foto keluarga besar beliau yang menikahkan anak pertamanya sepertinya. Kemudian di sini ada ranjang ya, seperti ini. Kemudian di pojokan situ masih terdapat lemari ya dengan beberapa tas-tas yang masih tersimpan di situ. Kemudian coba kita buka. Ini sih udah terkunci ya. Di situ hanya ya beberapa potong baju. Oke sahabat, kita lanjut explore. Lokasi ini sudah memiliki apa? Perbedaan yang mencolok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ranjangnya bosku, dan ini ya sebuah kaligrafinya yang terbuat dari ukiran jati ini masih berada di sini. Nah seperti itu ya. Itu kalau kita amati di tengah-tengah itu ada jamnya juga. Ini meja riasnya udah mulai ambruk. Dulu belum ambruk yang seperti ini ya bosku. Kemudian ini, nah ini jam dindingnya juga masih melenuk di situ. Rupanya di sini ada sebuah mesin jahit tua dan beberapa barang lainnya gitu. Baiklah, kita lanjut. Di sini ada, keren ini, serius. Tip kompo ya bosku ya. Nah seperti ini loh, biar kelihatan jelas ya. Ini masih aman ini ya, masih berada di sini. Mungkin udah nggak butuh atau udah nggak laku ya zaman sekarang ini, karena sekarang sudah
perkembangan teknologi jauh berbeda dengan zaman ketika rumah ini menjadi rumah terkaya. Dan wow, teman-teman, barang-barangnya ya, ini masih banyak banget. Kemudian di situ lampu gantungnya juga masih melenuk-melenuk. Apalagi sofanya ya, itu masih melenuk empuk juga bosku. Kalau kita perhatikan, kita review ya lokasi ini secara detail. Nah, beberapa barang-barang yang masih tersimpan di rumah ini semacam guci-guci yang seperti itu. Kemudian guci yang seperti buatan Tiongkok ya, atau seperti ini. Namun aku nggak tahu apakah ini buatan Tiongkok atau enggak gitu. Dan memang masih berada pada tempatnya guci-guci yang seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Itu jumlahnya banyak bosku. Nah, diantaranya adalah yang seperti itu gitu loh. Keren lokasi ini. Rumah ini terbuka, sekali lagi ya, rumah ini sangat terbuka di antara padatnya pemukiman warga. Meskipun demikian, rumah ini sejauh ini masih aman ya. Dan di situ terdapat beberapa foto-foto yang aku sih masih ingat juga. Itu kalau nggak salah yang nata juga aku dulu ya. Kemudian sebuah lukisan ya, yang bikin serem adalah lukisan ini. Yang lukisan ini tak lain adalah jelmaan dari lukisan yang berada di pojokan sana, yang berada di lukisan sini. Jadi kedua lukisan tersebut cukup memberikan energi teman-teman ya. Nah, jelmaan lain ya mungkin. Astagfirullah, suara tikus-tikus bosku. Baik, kemudian di situ ada sebuah kamar mandi saja, dan ini TV-nya masih melenuk di sini juga, teman-teman. Nah, memang dulu ada beberapa televisi ya, dan satu piano seperti ini. Wah, karena dulu ini rumahnya orang kaya, ya toh, seorang dokter. Jadi barang-barangnya juga masih banyak yang berharga. Wis jantanan. Seperti ini. Wow. Iya, ben wajahku ketok ya. Nah, seperti ini. Teman-teman, jadi memang bukan sedikit berubah ya, tempat ini sudah banyak memiliki perubahan. Namun setidaknya barang-barangnya atau apapun ya yang berada di tempat ini, meskipun ini tuh berada di tengah pemukiman warga, tidak bersih gitu ya. Atau masih terletak pada tempatnya beberapa, meskipun beberapa barang-barang udah ada yang tergeser gitu ya. Namun ya inilah rumah terbengkalai. Faktanya adalah yang seperti ini. Udah porak-poranda, udah hancur ya karena tidak ditempati. Seperti itu. Dan ada suara dari depan. Ya, ini menjelang maghrib ini, teman-teman. Serius ya. Masuk lokasi ini tuh bener-bener nggak ada habis-habisnya loh merindingnya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, kita menuju ke lantai atas ya. Di situ dulu seingat saya itu ada sebuah kamar tidur, teman. Yang aku yakini ya, itu merupakan kamar tidur utama. Karena selain tempat tidur juga ada satu set komputer dulu ya, kalau nggak salah sih. Nah, seperti ini kondisinya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kondisinya sekarang bosku. Seperti ini ya. Luar biasa. Dipannya juga masih berada di tempatnya. Kemudian di situ ada sebuah sound system yang cukup gede, isok geler-geler gitu ya di sini. Kemudian di pojokan situ memang masih terdapat beberapa barang-barang tua gitu ya bosku. Di antaranya seperti itu gitu.
dan beberapa monitor ya dulu itu seingat saya. Contohnya adalah seperti ini gitu. Nah seperti itu ya. Dan ini adalah putri beliau yang sudah memiliki rumah sendiri-sendiri dan tidak menempati rumah kenangan ini. Aku menyebutnya rumah ini sebagai rumah kenangan ya, dari perjuangan seseorang menuju kematian. Kenapa saya sebut menuju kematian? Karena pada dasarnya apa yang kita perjuangkan saat ini ya, apa yang kita bela-belain sekarang ini, pada dasarnya intinya sama, proses menuju kematian. Oke, kita turun. Jadi kondisinya seperti ini bosku. Dan menjelang maghrib aja udah, aduh, kering-kering juga ya di lokasi ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Astagfirullah. Udah makin serem ya. Jadi suasana mendekati maghrib itu memang suasana yang lebih creepy ya daripada waktu-waktu yang lain gitu. Waktu tengah malam atau lain sebagainya. Mendekati maghrib itu waktu-waktu yang lebih creepy ya bosku ya. Baik, itu sebuah lukisan yang keren. Jadi yang geludak-geludak ternyata itu ini loh ya, yang bikin kaget. Nah itu banyak tikus di sini bosku. Mungkin teman-teman ya yang sekarang usianya sudah 40 tahun ke atas ataupun mungkin 35 ke atas ya, pasti melihat Buppet ini adalah merupakan Buppet yang sangat luar biasa pada masanya gitu loh. Untuk memiliki yang seperti ini, beberapa di antara kita itu mustahil gitu ya. Mustahil pada saat itu gitu. Baik, kemudian di sini ada beberapa baju-baju dan juga jas teman, jaket-jaket ya yang seperti itu benar-benar miliknya orang kuno ya. Kemudian di bagian dalam sini ini udah makin parah bosku. Pada zamannya ya sudah ada tempat berendam yang seperti ini dan mesin cucinya juga gitu loh, serius. Kemudian di sini banyak daleman-daleman ya, semacam kutang dan lain sebagainya. Semuanya hancur lebur. Baik, kita keluar dari area ini. Udah menjelang maghrib teman-teman. Aduh, seperti ini ya. Baiklah sahabat, dan ini merupakan salah satu bentuk jawab ya dari teman-teman yang inbox saya di FB lewat Messenger ya, yang beberapa waktu yang lalu, Bang tolong review ulang tempat-tempat yang sudah Abang explore beberapa bulan yang lalu atau mungkin setahun yang lalu ya. Saya pengen melihat kondisinya seperti apa, dan kondisinya adalah seperti ini teman-teman. Ya Allah, serius loh, rumah ini serem rek. Aku bukan mengada-ngada ya, tapi memang benar-benar lokasi ini creepy. Di samping bangunan ini, kanan dan kiri merupakan perumahan warga. Namun, orang-orang di sekitar sini membiarkan rumah ini ya, meskipun tanpa penjaga. Nggak ada yang mengambil barang-barangnya, nggak ada mengambil apa-apa gitu. Beberapa barang-barang yang hilang itu saya yakin ya, orang luar dari daerah sini yang ngambil gitu loh. Namun ya inilah risiko rumah terbengkalai. Karena terbengkalai, tidak dijaga, akhirnya wajar jika ada sesuatu hal yang hilang, sesuatu hal yang dirusak orang gitu ya bosku. Kondisinya udah makin parah sih, dan jujur ya ini creepy gitu. Walah, di bagian depan udah full dengan belukar yang seperti ini loh. Belum saya syuting. Baiklah sahabat, dan langsung saja saya mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya udah nonton video sekali ini tuntas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.